Oke guys, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Baveda yang tidak bosan-bosan memberikan materi tentang manajemen industri pangan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen mutu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya Marcelino Silva Inoveda, biasa dipanggil Frain, NIM 212381404013. Program studi Teknologi Rekayasa Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, mutu dan peranannya. Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Peranan mutu. 1. Mutu yang ditingkatkan dapat mengarah kepada peningkatan pangsa pasar dan penghematan biaya. 2. Mutu yang baik meningkatkan reputasi perusahaan. 3. Produk yang memenuhi standar mutu akan terhindar dari pertanggungjawaban produk atau biaya klaim, biaya hukum. Berikutnya, poin standar mutu internasional. Standar industri Jepang. Ini kita bicara sedikit mengenai industri Jepang. Setelah mengembangkan suatu spesifikasi bagi manajemen Jepang, di mana terpadu yang dipublikasikan dalam industri standar J8101/1981, di mana penerapan pengendalian kualitas secara efektif mengharuskan adanya kerjasama semua pihak dalam perusahaan, melibatkan manajemen puncak, manajer, penyelia, dan pekerja di berbagai tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua, standar Eropa atau ME. Masyarakat Eropa telah mengembangkan standar mutu yang disebut ISO 900 dengan fokus untuk mendorong pembentukan prosedur standar mutu bagi perusahaan yang berbisnis di wilayah ME tersebut atau di wilayah Eropa. ISO 901 standar mutu di bidang desain, produksi, instalasi, dan jasa. ISO 902 standar mutu di bidang produksi dan instalasi. ISO 903 standar mutu di bidang final inspection test. ISO 904 standar mutu di bidang kualitas, manajemen, administrasi kualitas, sistem, penanaman elemen. Selanjutnya, ME mengembangkan pula standar mutu yang disebut ISO 14000 yang mencakup 5 elemen, yaitu 1. Manajemen lingkungan, 2. Auditing, 3. Evaluasi, 4. Pemberian label, 5. Penentuan siklus hidup. Pertama, yang berikutnya standar Amerika. Amerika Serikat telah memiliki spesifikasi militer untuk kontrak-kontrak pertahanan nasionalnya. American Quality Control Associate telah mengembangkan spesifikasi mutu sesuai dengan standar ME yang disebut KI 90, KI 91, KI 92, KI 93, dan KI 94. Berikutnya, manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management or TQM adalah manajemen seluruh organisasi secara terpadu yang mencakup segala aspek mengenai barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Manajemen mutu terpadu atau MMT yang efektif mencakup 5 konsep, yaitu 1. Perbaikan yang terus-menerus, 2. Pemberdayaan karyawan, 3. Perbandingan kinerja atau benchmarking, 4. Penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya atau just in time or JIT, 5. Pengetahuan mengenai peralatan atau perangkat MET,
seperti penyebaran fungsi mutu atau host of quality, teknik deteksi, diagram Pareto, diagram proses, diagram sebab akibat, dan pengendalian proses secara statistik. Oke, mari kita lanjut. Yang berikutnya, inspeksi mutu. Inspeksi atau pemeriksaan mutu adalah kegiatan mengukur, mencoba rasa, menyentuh, menimbang, atau menguji produk dengan tujuan untuk memastikan bahwa suatu operasi mampu memproduksi barang atau jasa sesuai dengan tingkat mutu yang diharapkan, serta untuk mendeteksi secara dini atau cepat produk yang jelek mutunya. Kapan dan di mana pemeriksaan atau inspeksi mutu akan dilakukan? Inspeksi pemeriksaan akan dilakukan yang pertama di pabrik pemasok, yang kedua di pabrik sendiri, yang ketiga di tempat sebelum proses-proses yang mana memakan biaya dan tidak dapat ditarik kembali, yang keempat di tempat produksi berlangsung secara bertahap, yang kelima di tempat produksi selesai diproses, yang keenam di tempat sebelum pengiriman produk dilakukan. Yang berikutnya, manajemen mutu terpadu pada industri jasa 1. Mutu jasa lebih sulit diukur daripada mutu barang manufaktur. Faktor-faktor yang menentukan mutu jasa. Yang pertama, reliability, meliputi konsistensi dari kinerja dan dapat dipercaya. Yang kedua, responsiveness, kemauan, kesiapan, dan ketepatan waktu karyawan memberikan pelayanan. Yang ketiga, competence, kecakapan atau penguasaan skill dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan jasa. Yang keempat, courtesy, meliputi kesopanan, rasa hormat, perhatian, dan keramah tamahan dari karyawan dalam memberikan pelayanan. Oke, yang terakhir, manajemen mutu terpadu pada industri jasa 2. Pertama, communication, menginformasikan kepada konsumen dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, credibility, jujur dan dipercaya pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, security, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan. Yang keempat, tangible, termaksud bukti nyata atau fisik dari jasa. Yang kelima, understand, usaha untuk memahami kebutuhan konsumen. Bidang-bidang yang diinspeksi dalam 3 perusahaan jasa. Yang pertama, bank, meliputi teller, rekening pinjaman, rekening cek. Yang kedua, department store, meliputi ruang persediaan, tempat display meja penjualan. Yang ketiga, restoran, meliputi dapur, kasir, area, dan penyajian. Oke, demikian saja presentasi pada kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.